Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yola Ameria Gustiani. Di video ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi fase farmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Farmasetik adalah merupakan fase yang mempengaruhi oleh cara pembuatan obat, bentuk sediaan obat, dan zat tambahan yang digunakan. Fase selanjutnya yaitu fase farmakokinetik. Fase farmasetik yang pertama disintegrasi, pelepasan bahan obat plus bahan tambahan atau pembawa dari produk obat. Yang kedua degradasi, pelepasan bahan aktif obat dari bahan tambahan atau pembawa. Yang ketiga, disolusi pada BSO tablet, proses bahan aktif terlarut dalam media aqueous. Faktor-faktor yang mempengaruhi farmasetik. Yang pertama, sifat kimia fisika obat. Yang kedua, macam bentuk sediaan obat, BSO, solution, suspensi, kapsul, tablet. Yang ketiga, formulasi sediaan, macam bahan tambahan yang digunakan, pembawa, pengisi, pelarut, pelicin, perekat, penstabil. Yang keempat, metode atau proses fabrikasi, metode yang digunakan dalam pembuatan sediaan. Farmakokinetik merupakan fase yang dialami obat dalam tubuh sebelum memberikan efek atau bagaimana tubuh memperlakukan obat yang masuk ke dalamnya. Fase tersebut meliputi absorpsi, distribusi, biotransportasi atau metabolisme, ekskresi. Proses farmakokinetik dalam tubuh. Yang pertama, absorpsi obat. Tempat absorpsi tergantung rute pemberian, yaitu dapat dalam alat cerna, lambung dan usus, paru-paru, kulit, dan lain-lain. Menentukan kecepatan dan jumlah obat sampai ke sirkulasi sistemik, menentukan konsentrasi obat dalam sirkulasi darah, dan menentukan efek. Mekanisme absorpsi. Yang pertama, difusi. Proses yang paling sederhana dapat melalui membran, menembus pori. Difusi ada dua. Yang pertama difusi pasif dan yang kedua difusi fasilitas. 2. Transport aktif. Ada senyawa dalam tubuh yaitu ATP, adenin trifosfat yang dapat menangkap obat tertentu ke dalam sel. Yang ketiga, pinositosis, gerakan absorpsi seperti gerakan amuba. Rute absorpsi. Yang pertama, kulit, salep, krim, solution. Yang kedua, selaput membran di daerah nasal, sublingual, bukal, konjungtiva, vagina, rektal. Yang ketiga, oral, tablet, kapsul. Yang keempat, inhalasi, saluran nafas, Ventolin. Yang kelima, injeksi intramuskular, injeksi intravena, injeksi subkutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi absorpsi obat. Yang pertama, jumlah atau banyaknya vaskularisasi. Yang kedua, tebal atau tipisnya jaringan interstisial. Yang ketiga, pori-pori dan sifat partikel terionisasi atau tidak. Yang keempat, besar kecilnya partikel obat dan luas permukaan yang terpapar. 5. Kelarutan dalam air dan aktivitas karir atau fasilitas obat. Yang keenam, pH dan jumlah partikel dan lamanya terpapar partikel. 2. Distribusi.
Obat setelah masuk ke dalam tubuh kemudian akan diabsorpsi dan selanjutnya didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Distribusi obat ke seluruh tubuh ditentukan kelarutan dalam air, kelarutan dalam lemak, ikatan dengan substansi ekstrasel. Obat yang mudah melewati membran mukosa akan mudah tersebar ke cairan tubuh, ekstrasel, dan intrasel. Dan obat yang sulit melewati membran mukosa penyebaran terbatas pada cairan ekstrasel. Dalam pembuluh plasma darah, otot memiliki dua bentuk. Yang pertama, obat terikat protein plasma. Kedua, obat bebas. Obat bebas dalam pembuluh darah dipengaruhi oleh cardiac output, tekanan darah, volume darah, vaskularisasi jaringan. Faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi adalah ukuran molekul, ikatan, dan protein plasma, kelarutan, dan sifat kimia, pasukan darah dari organ dan jaringan, perbedaan pH antara plasma dan jaringan. Biotransformasi atau metabolisme obat merupakan reaksi biokimia dengan melibatkan enzim mikrosomal sebagai katalisator. Suatu proses enzimatis yang mengubah molekul obat menjadi lebih polar sehingga mudah dikeluarkan dari tubuh. Faktor yang mempengaruhi proses metabolisme, fungsi hati, dan usia. Mekanismenya ada dua. Fase pertama, molekul obat berkonjugasi dengan substrat endogen memerlukan tubuh. Yang kedua, molekul obat mengalami reduksi, oksidasi, atau hidrolisa. Yang keempat, ekskresi. Obat yang dikeluarkan dari tubuh berbagai organ ekskresi dalam bentuk metabolit hasil metabolisme. Yang pertama, ekskresi obat melalui ginjal, empedu atau usus, paru-paru. Faktor yang mempengaruhi proses ekskresi sifat dari fisikokimia yaitu berupa kelarutan dan tekanan uap, pH urin, kondisi patologi aliran darah, dan usia. Farmakodinamik. Fase di mana merupakan interaksi obat reseptor dan juga pada proses-proses yang terlibat di mana akhir dari efek farmakologi terjadi. Mekanisme interaksi obat reseptor yang pertama secara fisika mengubah susunan osmotik bersifat adsorben sebagai barir pada membran mukosa, mengganggu transport normal oksigen dan zat gizi, contohnya anestetika yang mudah menguap, laksansia, dan diuretik osmotik. Yang kedua, secara kimia, reaksi basa dan asam, contohnya antasida dengan asam lambung membentuk ikatan kimia khusus yang tidak toksik, contohnya dimercaprol, EDTA, penislamin. Tiga, dengan proses metabolisme mengganggu atau mempengaruhi metabolisme tubuh atau mikroorganisme. Antibiotika mengganggu pembentukan dinding sel, kuman, sintesis protein, metabolisme asam nukleat. Antimitotika mencegah pembelahan sel, diuretika meningkatkan proses filtrasi glomerulus. Keempat, secara kompetisi dengan reseptor, homogen androgen sebagai anak kunci dengan reseptor makromolekul sel membran jaringan sebagai kunci, kemudian terjadi interaksi dengan efek fisiologis. Faktor-faktor yang mempengaruhi farmakodinamik. Yang pertama, dosis dalam resep. Yang kedua, dosis diminum. Kecepatan atau banyaknya absorpsi, ukuran dan komposisi tubuh,
distribusi obat, ikatan protein plasma dan jaringan, kecepatan eliminasi. Yang ketiga, konsentrasi pada tempat kerjanya, fisiologis tubuh, faktor patologis, faktor genetik, interaksi obat, timbulnya toleransi. Yang keempat, intensitas efek, interaksi obat reseptor, keadaan fungsional, efek placebo. Sekian penjelasan dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.